Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Setiarta Nindya. Saya berasal dari jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai birokrasi pemerintahan sebagai pemenuhan tugas pengampu mata kuliah birokrasi pemerintahan. Sejarah birokrasi ilmu pemerintahan berawal dari munculnya melalui sebuah surat yang diterbitkan pada tanggal 1 Juli 1764 yang merujuk pada gagasan de Gournay, yang mana di sini de Gournay mengeluh bahwa pemerintah ini melayani seperti melayani dirinya sendiri, yang mana kecenderungan tersebut dianggap Gournay sebagai sebuah penyakit yang dapat dikatakan sebagai Beromania. Sejak keluarnya gagasan Gournay tersebut, birokrasi ini diadopsi secara luas dan muncul beberapa istilah seperti birokratik, birokrasi, birokratisme. Alasan utama mengapa birokrasi ditemukan yaitu untuk memperbarui organisasi di dalam organisasi tersebut, di dalam sistem tersebut, agar menjadi lebih efisien dan lebih baik daripada sebelumnya, dan dimana para birokrat ini atau para pegawai yang ada di birokrasi tersebut juga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Di sini birokrasi menurut saya dan anggapan saya yaitu birokrasi ini sebagai sebuah organisasi yang mana dia bertugas dan berfungsi semestinya untuk menjalankan tugas yang semestinya agar dapat melayani masyarakat secara efisien dan efektif. Dan di sini birokrasi dapat dikatakan baik apabila memang dalam sewajarnya ia dapat berjalan dengan semestinya, tidak memberatkan salah satu pihak. Dan birokrasi dapat dikatakan buruk apabila ia tidak berjalan semestinya dan tidak seperti yang seharusnya, seperti lebih condong merugikan salah satu pihak. Masalah birokrasi yang sering kita temui yaitu berbelit-belitnya proses yang ada di dalam birokrasi tersebut, sehingga para masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut juga mereka justru malah kebingungan dan mereka membutuhkan banyak pengeluaran seperti uang ataupun tenaga yang semestinya tidak seharusnya ia keluarkan. Konsep dasar birokrasi. Di sini konsep dasar birokrasi yang pertama adalah kolegalitas. Apa sih kolegalitas itu? Kolegalitas itu adalah suatu prinsip pelibatan orang lain dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, pemisahan kekuasaan, di mana pemisahan kekuasaan ini berarti pembagian tanggung jawab terhadap fungsi yang sama antar dua badan atau lebih, yang mana pembagian kekuasaan ini sesuai passionnya masing-masing. Lalu administrasi. Administrasi ini dibutuhkan tatkala pemerintah seharusnya menjalankan tugasnya semestinya. Yang keempat, demokrasi langsung. Demokrasi langsung ini berguna dalam membuat orang bertanggung jawab kepada semua majelis. Misalnya gubernur Bank Indonesia, meski merupakan prerogatif presiden, guna mengangkatnya terlebih dahulu harus di-fit dan proper test oleh DPR. Yang selanjutnya, representasi. Representasi ini didasarkan pengertian yang mana seorang pejabat yang diangkat mewakili para pemilihnya. Lalu tujuan reformasi birokrasi sendiri adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN. Sejarah birokrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, birokrasi pada masa Orde Lama. Di sini setelah kemerdekaan, negara ini berusaha mencari formal pemerintah yang cocok untuk kondisi saat ini. Pada masa awal kemerdekaan, negara ini mengalami perubahan bentuk negara, dan ini berimplikasi pada pengaturan aparatur negara atau birokrasi. Pada masa ini, ada dua persoalan dilematis yang menyangkut terhadap birokrasi. Yang pertama, bagaimana cara menempatkan pegawai Republik Indonesia yang telah berjasa mempertahankan NKRI. Yang kedua, bagaimana menempatkan pegawai yang telah bekerja pada pemerintah Belanda yang memiliki keahlian tetapi dianggap berkhianat atau tidak loyal terhadap NKRI. Sehingga dengan berganti-gantinya kabinet ini mempengaruhi jalannya kinerja pemerintah. Pada masa birokrasi ini,
benar-benar mengalami politisasi sebagai instrumen politik yang berkuasa atau berpengaruh. Dampak dari sistem parlementer telah memunculkan persaingan dan sistem kerja yang tidak sehat dalam birokrasi. Birokrasi menjadi tidak profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Birokrasi tidak pernah dapat melaksanakan kebijakan atau program-programnya karena sering terjadi pergantian pejabat dari partai politik yang memenangkan pemilu. Lalu yang kedua, birokrasi pada masa Orde Baru. Birokrasi di Indonesia pada masa ini kerap mendapatkan sorotan dan kritik yang tajam. Mengapa? Karena perilakunya yang tidak sesuai dengan tugasnya yang diemban sebagai pelayan masyarakat. Pada masa pemerintahan birokrasi yang Orde Baru, pemerintah yang baik belum terlaksana. Misalnya saja, dalam pelayanan dan pengurusan administrasi yang masih berbelit-belit dan memerlukan waktu yang lama, membutuhkan biaya yang tinggi karena adanya beberapa pungutan-pungutan liar. Pembangunan fisik pun juga masih sering terbengkalai atau lambat dalam perbaikan. Tidak hanya itu, juga masih terjadi beberapa praktik KKN yang sering dijumpai pada masa Orde Baru. Lalu yang ketiga adalah birokrasi pada masa reformasi. Birokrasi pada masa reformasi ini terjadi dikarenakan untuk menghilangkan praktik KKN yang terjadi pada masa Orde Baru. Lalu kecenderungan birokrasi untuk bermain politik pada masa reformasi tampaknya belum sepenuhnya dapat dihilangkan dari kultur birokrasi di Indonesia. Pada hakikatnya, lingkungan sosial ini sangat berpengaruh terhadap jalannya birokrasi, dan budaya pun juga termasuk salah satu pengaruh yang dapat mempengaruhi sistem pada birokrasi tersebut, yang mana sering kita jumpai pada zaman dahulu, masa lampau, masih banyak praktik birokrasi yang mana ia mengandalkan seperti sistem hierarki, yaitu para orang terdekat yang dapat menjabat di dalam birokrasi tersebut, dan tidak sesuai dengan apa passion mereka tersebut, dan hal itu juga dapat mempengaruhi kinerja dan apa yang dampak yang didapatkan, yaitu dalam pelayanan terhadap masyarakat yang tidak semestinya didapat, seperti berbelit-belit, lalu masyarakat banyak beberapa pungutan-pungutan, dan hal-hal seperti itulah yang contoh dari dampaknya sebuah budaya yang tidak semestinya. Lalu selanjutnya, diplomasi. Apa sih bedanya diplomasi klasik dan diplomasi modern? Diplomasi klasik ini dapat dikatakan juga sebagai diplomasi tradisional, yang mana ia berkenaan dengan masalah struktur. Diplomasi klasik ini cenderung lebih bersifat pada suatu bentuk proses komunikasi antara negara satu dengan negara lain secara ofisial daripada bentuk organisasi politik lainnya. Dalam kata lain, diplomasi tradisional ini lebih cenderung kepada state-based activity. Yang kedua, secara tradisional, diplomasi ini diatur pada suatu dasar hubungan bilateral yang besar dan biasanya dilakukan secara rahasia serta dikarakteristikan oleh peraturan dan prosedur yang khusus. Yang ketiga, berkenaan dengan agendanya, diplomasi klasik ini memiliki agenda yang berorientasikan high politics, seperti isu perang, perjanjian perdamaian, serta batas-batas negara. Yang kedua, karakteristik dari diplomasi modern. Yang pertama, diplomasi modern ini bersifat terbuka pada publik sehingga meminimalisir prasangka buruk. Yang kedua, diubahnya diplomasi tradisional menjadi diplomasi modern, dikenal sebagai second track diplomasi. Secara otomatis membuat proses diplomasi menjadi aktivitas yang lebih rumit karena tidak hanya melibatkan peran pemerintah dalam menjalankan suatu misi diplomasi. Masalah apa yang dihadapi birokrasi di era teknologi informasi ini? Yang pertama, banyak para birokrat pada birokrasi ini tidak paham betul atau dapat dikatakan gaptek tentang teknologi informasi, sehingga apabila pemerintah ingin melangkah ke jenjang yang lebih baik dengan menggunakan sistem teknologi informasi dengan mengikuti era revolusi industri 4.0 ini, pemerintah juga kesulitan dikarenakan para birokratnya masih tidak
aware atau tidak begitu mengenal tentang teknologi informasi. Tidak hanya itu, banyak juga masyarakat secara umum yang tidak mengetahui tentang teknologi informasi. Salah satunya adalah orang-orang yang berada di jauh dari kota atau dapat dikatakan orang-orang pedesaan yang tidak begitu mengenal tentang teknologi informasi. Bagaimana sih teknologi informasi itu dapat meningkatkan suatu sistem birokrasi? Di sini teknologi informasi ini sangat membantu terhadap jalannya birokrasi. Mengapa? Karena dengan adanya sistem birokrasi yang menggunakan teknologi informasi ini memudahkan para masyarakat untuk mengakses atau untuk mengurus suatu keperluan melalui web pemerintah dan dapat diproses oleh para birokrat ini dengan mudah, sehingga para masyarakat, para birokrat ini tidak memerlukan waktu yang banyak, tidak memerlukan waktu yang lama untuk suatu pengurusan keperluan. Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang birokrasi yang terkait dengan pengembangan TI, yakni dengan adanya pengurusan KTP ataupun KK di dalam sistem birokrasi, yang mana para masyarakat dapat menginput data mereka langsung di web langsung di web dinas tersebut. Salah satunya contohnya adalah yang ada di Surabaya, di Dispenduk Capil. Apabila ada seseorang yang ingin mengurus kepengurusannya dan terjadi double data, yang mana sebelumnya ia ingin pindah dari daerah A ke daerah B, lalu ia terdapat double data, maka dapat diuruskan secara langsung dari website atau dari data tersebut. Tidak hanya itu, dengan adanya teknologi informasi ini juga sangat membantu, di antara lainnya mengefisiensikan waktu, tidak membutuhkan biaya yang terlalu tinggi untuk kesana kemari menuju suatu dinas dalam mengurusan suatu hal. Di sini juga terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan menggunakan teknologi informasi. Kelebihannya apa sih? Yang pertama, mengefisienkan waktu dan juga meringankan tugas para birokrat dan tidak membuang-buang kertas juga. Jadi di sini data dapat tersimpan dengan aman, dikarenakan apabila kita dahulu menggunakan kertas, data tersebut akan riskan untuk terkena air atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran, maka data itu bisa hilang. Namun dengan adanya teknologi informasi ini, data ini dapat disimpan dengan baik dan aman. Lalu apa sih kekurangannya? Kekurangan dalam sistem ini itu kurang kuatnya sistem website di Indonesia, sehingga riskan akan terjadi hack dari orang lain. Lalu juga kekurangannya adalah masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang ini, sehingga sosialisasinya sangat kurang, dan ini juga dapat tidak memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam sistem birokrasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan kata yang baik sengaja maupun tidak. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan presentasi saya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.